Halo sobat sehat semua, kembali lagi dengan saya Rini. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan tutorial terkait penggunaan aplikasi untuk pencatatan dan pelaporan program HIV, AIDS, dan PIMS. Nah, aplikasinya itu adalah namanya SIHA. SIHA itu di mana Sistem Informasi HIV/AIDS. Dan yang dahulu itu dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan adalah versi 1.7. Nah, ini yang terbaru adalah versi 2.0 atau 2.0. Jadi, yang saya akan jelaskan sekarang adalah SIHA 2.0. Nah, sebelumnya di SIHA 2.0 ini ada 6 akun dan username, yaitu yang pertama adalah akun RR atau petugas pencatatan dan pelaporan. Nanti akan masuk di username dengan menggunakan kode Vaskes _RR, RR-nya huruf besar. Lalu ada akun dokter, username-nya adalah kode Vaskes _dokter, D-nya huruf besar, dilanjutkan dengan huruf kecil. Yang ketiga itu adalah akunnya dokter IMS. Akunnya dokter IMS ini kita masuk dengan menggunakan username kode Vaskes _dokter IMS. Lalu ada akun petugas laboratorium atau akun lab. Di sini masuknya dengan username kode Vaskes _lab. L-nya besar, AB-nya kecil. Nah, yang kelima itu ada akun farmasi. Kita masuk dengan username kode Vaskes _pharma. F-nya huruf besar, dilanjutkan dengan huruf kecil. Dan lalu ada akun layanan. Akun layanan ini ada dua, yaitu fungsinya akun layanan untuk mengatur logistik di layanan. Nah, akun yang pertama itu masuk dengan username kode Vaskes _layanan 1. Yang kedua dengan kode Vaskes _layanan 2. Nah, sebelum kita mulai tutorialnya, kita tahu dulu alur input tes HIV di SIHA 2.0 ini. Yang pertama itu adalah akunnya RR. Pasien datang, lalu di RR itu tugasnya yang pertama itu mengisi data pasien, lalu menambahkan kunjungan tes HIV. Nah, sampai di sini pekerjaan RR atau tugasnya RR sudah selesai sementara. Lalu, yang kedua, pasiennya sesudah mendaftar di RR dan sudah ditambahkan kunjungan tes HIV, lalu pasiennya akan menuju ke laboratorium untuk pemeriksaan darah. Nah, petugas laboratorium itu fungsinya di sini tugasnya mengisi hasil lab tes HIV-nya pasien. Nah, jika hasilnya positif atau reaktif, maka dilanjutkan ke akunnya dokter. Akunnya dokter itu tugasnya yang pertama mengubah status menjadi ODA dalam perawatan. Yang kedua itu mengisi data PMO atau pengawas minum obat. Yang ketiga adalah mengisi data perawatan atau yang dulu kita sebut dengan ikhtisar perawatan. Nah, lalu setelah dapat resep dari dokter, pasiennya akan ke farmasi atau ke apotik untuk dapat obat. Nah, tugasnya farmasi di sini, di akunnya farmasi itu adalah memberikan resep obat. Lalu pasiennya kembali ke RR untuk mengklik kunjungan selesai. Nah, jika hasilnya negatif atau non-reaktif, setelah pasiennya dibacakan hasil, tidak perlu lagi ke akunnya dokter atau farmasi, langsung ke RR untuk mengklik kunjungan selesai. Nah, seperti itu. Setelah
setelah ini kita akan mulai untuk tutorialnya untuk pencatatan input pasien HIV di layanan di versi CH 2.0. Sekarang mungkin kita akan coba di akunnya latihan, di webnya latihan. Kita bisa membuka webnya itu teman-teman bisa menggunakan di laptopnya masing-masing atau di PC-nya dengan menggunakan Firefox atau Google Chrome. Setelah kita buka Google Chrome, nah sebelum mungkin kita mulai tutorialnya, ya pohon kedondong di rumah Dini berpagar rapat agar tidak pergi. Mohon subscribe dong channel ini agar dapat berbagi ilmu lain lagi. Terima kasih. Nah, untuk mengakses CH 2.0 itu bisa kita ke web app.ch.zamasco.co.id. Nah, ini ya bentuk tampilan dari CH 2.0. Ini adalah bentuk awalnya, tampilan dari CH 2.0. Di sini ada nick dan password. Sebelum membuka CH 2.0, pastikan jaringan atau internet teman-teman sudah tersambung dengan baik. Karena CH 2.0 ini adalah online. Itu. Nah, untuk masuknya tadi kita bisa menggunakan akun, kita masuknya ke akun RR dulu, kita bisa menggunakan username-nya itu kode Vaskes _RR. Nah, kode Vaskesnya teman-teman masing-masing itu dimasukkan di sini. Nah, kode Vaskes itu seperti yang kita ketahui, apabila puskesmas itu adalah 11 digit, apabila rumah sakit itu ada 7 digit. Karena saya layanan di puskesmas, saya akan menggunakan kode Vaskesnya saya. Nah, 11 digit, lalu underscore RR. RR-nya huruf besar. Lalu dengan password PWD. PWD-nya huruf kecil semua. PWD. Lalu kita klik masuk. Nah, ini adalah tampilan dashboard-nya akun RR. Di sini ada menu, di sebelah kanan ada menu pengunjung hari ini, dan di sini belum ada pengunjung hari ini. Lalu di bawah itu ada total kunjungan, itu kunjungan bulan ini. Ini karena belum ada ya pasiennya, kita akan menginput. Nah, bila pasiennya datang untuk pemeriksaan HIV, yang kita lakukan pertama adalah klik menu data pasien, klik tombolnya data pasien. Setelah itu, ada tombol tambah pasien di sebelah kanan. Kita klik, lalu akan muncul data pribadi. Nah, data pribadi di sini kita harus isi. Apalagi yang tanda merah, jadi wajib diisi. Ini ada nomor induk kependudukan, ada 16 digit ya. Nah, saya memasukkan data pasiennya, kita contohkan saja atas nama Budi misalnya. Nah, di sini ada alamat sesuai dengan KTP. Kita masukkan alamat lengkap daripada pasien.
diusahakan lengkap beserta RT RW. Nah, di kolom selanjutnya itu ada alamat domisili. Nah, apabila alamat domisilinya tidak sesuai dengan KTP, ini wajib kita isi. Dan apabila sesuai dengan KTP, ini kita bisa copy paste saja. Nah, di sini ada tanggal lahir. Kita klik. Lalu, kita klik di tahun lahirnya. Kita klik paling kiri. Pasiennya ini lahir di tahun 90. Bulannya, kita klik bulan. Bulan Agustus tanggal 25. Nah, jenis kelaminnya kita bisa pilih laki-laki atau perempuan. Nomor telepon bisa kita masukkan. Nah, ini kita sebagai contoh ya. Alamat email juga bisa dimasukkan. Apabila pasiennya tidak memiliki email, maka kita bisa memasukkan dengan _@gmail.com. Nah, di sini ada kolom status ODA. Ini harus diisi. Apabila pasiennya belum tahu status ODA-nya, akan mau periksa, maka kita buat bukan ODA. Lalu ada kolom rujukan dari. Rujukan dari ini kita bisa pilih salah satu, apakah ada rujukan dari LSM atau dari poli atau datang sendiri. Nah, seperti itu. Kita bisa pilih misalnya dia dari LSM PKBI. Kita contohkan ya. Lalu ada kelompok populasi. Nah, kelompok populasi ini harus dipilih dari kelompok populasi mana pasien tersebut. Mungkin ini ada, saya contohkan LSL atau lelaki seks laki. Lalu setelah kita isi semua, itu kita akan simpan. Nah, akan ada notifikasi berhasil. Pasien berhasil ditambahkan. Seperti itu. Nah, di sini ada nama pasiennya. Sudah terinput nama pasiennya Budi, status HIV belum tahu, dan aksi. Di sini ada detail. Nah, ini pasiennya sudah terdaftar, tetapi belum bisa kita mengajukan pasien untuk ke laboratorium. Kita akan mengklik detail, lalu kita akan tambah kunjungan. Kita klik tambah kunjungan. Akan muncul notifikasi Anda yakin akan menambah kunjungan, kita klik ya. Nah, akan muncul tanggal hari ini, statusnya dalam kunjungan, dan ada pemeriksaan IMS, ada tambah pemeriksaan hasil lab HIV. Nah, apabila pasiennya ingin periksa HIV, maka kita klik tombol tambah di pemeriksaan hasil lab HIV. Nah, akan muncul lagi notifikasi Anda yakin akan menambah data HIV. Kita klik ya. Nah, akan muncul alasan tes HIV. Kita bisa memilih alasan, apakah rekomendasi dokter, second opinion, sukarela, notifikasi pasangan, atau screening. Saya contohkan di sini rekomendasi dokter. Lalu kita klik simpan. Nah, akan muncul notifikasi berhasil, exam HIV berhasil diinput. Nah, setelah ini tugasnya RR atau petugas pencatatan dan pelaporan selesai untuk sementara. Lalu pasiennya akan ke laboratorium untuk pemeriksaan darah. Nah, kita akan menutup akun RR. Cara menutupnya atau keluar yaitu klik logo
di sebelah kanan atas, lalu kita klik tombol keluar. Nah, seperti itu. Kita akan muncul kembali ke tampilan awal. Di tampilan awal. Lalu pasiennya akan ke laboratorium, maka petugas laboratorium bisa mengakses akunnya dengan username kode Vaskes_lab. Jadi kita masukkan kode Vaskesnya. _lab. L-nya huruf besar, AB-nya kecil. Lalu dengan password itu PWD huruf kecil semua. Tetap passwordnya PWD huruf kecil semua. Nah, ini adalah bentuk tampilan dashboardnya akun lab. Sini akun lab. Ini dashboardnya. Lalu ada nih pengunjung hari ini atas nama Budi. Nah, di sini pasien belum tahu dia ingin tes HIV. Nah, di petugas lab itu bisa mengklik lihat detail, lalu akan mengisi hasil dari pemeriksaan hasil darah pasiennya. Di sini ada pemeriksaan hasil lab HIV, ada tombol ubah, itu kita klik. Nah, akan muncul pemberitahuan Anda yakin akan mengubah data HIV, kita klik iya. Nah, ada muncul notifikasi ubah data pemeriksaan HIV. Ada tanggal tes. Nah, kita pilih tanggalnya. Tanggal tes. Lalu kita pilih jenis tesnya. Apakah RDT, PCR DNA, atau PCR RNA. Nah, kita biasanya dengan pemeriksaan rapid test, maka kita pilih RDT. Lalu ada pengecekan paralel test. Kita pilih tidak paralel karena pemeriksaannya akan dilakukan satu per satu reagennya. Nah, kita pilih reagen, ini akan muncul. Nah, kita pilih reagen pertama, SD Bioline, jumlah reagen R1 yang digunakan, ini harus kita isi. Nah, di sini ada hasil tes R1. Apabila hasilnya non-reaktif atau negatif, ini tidak akan lanjut ke reagen 2 dan 3. Langsung kita ke kesimpulan hasil tes, reaktifkah, non-reaktifkah, atau inkonklusif. Nah, apabila hasil tes R1-nya reaktif atau positif, maka akan lanjut ke reagen 2. Reagen 2 kita pilih lagi, kita contohkan fokus, lalu jumlah reagen yang digunakan, lalu hasil tesnya, hasil tes reagen 2-nya, misalnya reaktif, ini akan lanjut ke reagen 3. Kita pilih reagen 3, misalnya menggunakan Vikia. Di sini ada jumlah reagen 3 yang digunakan, kita isi. Lalu hasil tes reagen 3 juga reaktif, dan kita akan isi ke kesimpulan hasil tes HIV. Nah, kesimpulan tes hasil tes HIV ini, kita klik di reaktif, non-reaktif, atau inkonklusif. Nah, bila tiga reagennya reaktif, berarti kesimpulan hasil tes HIV-nya adalah reaktif. Pastikan mengklik di reaktif, non-reaktif, atau inkonklusif. Lalu kita simpan. Nah, akan muncul notifikasi berhasil, exam HIV berhasil di-input. Nah, tugas lab, petugas laboratorium selesai sampai di sini. Apabila ingin print hasil lab, ini kita bisa klik print hasil lab. Nah, akan muncul
hasil lab atas nama pasiennya, yang tadi atas nama Budi. Oke. Tugasnya petugas lab selesai, lalu pasiennya akan kembali ke dokternya untuk pembacaan hasil. Nah, kita keluar lagi dari akunnya lab, bisa klik logonya, lalu klik tombol keluar. Nah, kalau untuk masuk dengan akunnya dokter, petugas dokter atau perawat, sini menggunakan username, kode vaskes, underscore dokter, D-nya huruf besar. Underscore dokter. Dengan password sama PWD huruf kecil. Lalu kita klik masuk. Nah, akan muncul di sini kita sudah masuk ke akun dokter. Ini adalah tampilan dashboardnya akun dokter. Mungkin di sini tidak muncul pengunjung hari ininya. Jangan khawatir apabila di sini tidak muncul, kita bisa melakukan pencarian di data pasien atau di kunjungan. Di kunjungan. Ini ada detail. Kita klik detail. Nah, di sini status pasiennya sudah berubah dari yang tadi belum tahu, sekarang sudah berubah jadi ODA. Nah, tugasnya dokter tadi adalah mengklik ODA dalam pengobatan. Jadi menjadikan pasien ini adalah ODA dalam pengobatan. Karena hasil tesnya kesimpulan itu reaktif. Nah, kita klik ODA dalam pengobatan. Ada muncul notifikasi ubah menjadi ODA, ada muncul data pribadi, nomor telepon pasien tadi, lalu ada data pengawas minum obat. Nah, tugasnya dokter dan perawat adalah mengisi data pengawas minum obatnya pasien. Kita tuliskan nama lengkap, misalnya Tuti, status hubungannya, misalnya orang tua, tulis, lalu masukkan nomor telepon. Di sini mungkin saya masukkan nomor contoh aja ya. Lalu kita klik simpan. Jadi tugasnya para dokter dan perawat itu yang pertama tadi adalah membuat ODA dalam pengobatan, lalu yang kedua adalah mengisi data PMO. Nah, akan muncul di notifikasinya itu pasien berhasil diubah menjadi ODA. Nah, di data kunjungan, apabila kita tugas dokter dan perawat yang ketiga itu adalah mengisi data perawatan. Nah, di data perawatan di sini belum ada tombolnya. Untuk itu, kita bisa menambahkan kunjungan. Kita klik tambah kunjungan. Nanti ada notifikasi Anda yakin akan menambah kunjungan. Kita klik iya. Nah, baru muncul data perawatan. Di data perawatan ini ada tombol tambah. Itu kita klik. Lalu akan muncul pemberitahuan lagi, Anda yakin akan menambah data PDP, kita klik iya. Nah, akan muncul notifikasi berhasil, PDP berhasil di-input. Lalu, tombol tambah tadi akan berubah menjadi tombol ubah. Kita klik tombol ubah. Lalu, akan muncul lagi notifikasi Anda yakin akan mengubah data PDP, kita klik iya. Lalu akan muncul isian tentang kondisi fisik pasien tersebut. Nah, ini adalah tugas para dokter dan perawat untuk mengisinya. Kita mulai mengisi dari tanggal masuk perawatan, lalu tanggal mulai ART-nya,
tanggal mulai ART. Lalu ada nomor registrasi nasional, register nasional, di mana nomor register nasional ini adalah kode Vaskes. Apabila puskesmas itu ada 11 digit, apabila rumah sakit ada 7 digit, dan klinik ada 8 digit. Lalu ditambah 4 digit akhirnya itu adalah nomor urut pasien di layanan kita, di layanan PDP kita. Jadi 11 digit kode Vaskes, lalu 4 digitnya itu adalah nomor urut pasien di layanan kita. Karena ini pasien pertama, maka saya membuat nomor urutnya 0001. Nah, lalu ada kolom untuk status fungsional. Ini adalah tinggal pilih, yaitu kerja, ambulatori, atau baring. Jadi, kerja di sini, pasiennya itu mampu untuk melakukan atau memenuhi kebutuhan pribadinya atau kebutuhan dasarnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, apabila ambulatori itu pasien itu melakukan atau untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu perlu bantuan orang lain secara ringan. Nah, apabila baring, ini pasien tersebut sudah benar-benar sakit, terbaring, dan pemenuhan kebutuhan sehari-harinya akan dibantu oleh orang lain. Seperti itu. Nah, di sini ada kolom stadium klinis. Kita pilih stadium klinisnya, stadium 1, 2, 3, atau 4. Di sini ada berat badan dalam satuan kilogram. Isi ada tinggi badan dalam satuan sentimeter. Lalu ada detail pasien. Nah, detail pasien tadi ada kelompok populasi. Kelompok populasinya sudah terisi. Lalu ada tanggal konfirmasi tes HIV positif. Nah, kita bisa masukkan di sini tanggal kapan hasil tes HIV pasien tersebut positif. Di sini ada tanggal kunjungannya hari ini. Lalu ada tanggal rujuk masuk di sini. Nah, kolom ini kita isi apabila pasien tersebut adalah rujuk masuk. Rujuk masuk itu berarti pasien telah dilayani di PDP lain selain PDP kita. Jadi ada pasien yang rujuk masuk, ada rujukan dari PDP atau CST lain. Dan kita tuliskan nama pasienkes sebelumnya. Karena ini tadi pasiennya murni yang kita temukan dari pemeriksaan hasil tes lab yang kita lakukan, maka pasiennya adalah pasien kita, jadi tidak rujuk masuk. Dan ini dikosongkan. Lalu kita klik berikutnya. Ini ada scoring pendampingan. Scoring pendampingan, kita pilih jawabannya. Yang pertama Orde Baru. Nah, layanan kita mampu tes dan pengobatan ataukah hanya mampu tes saja. Kita pilih. Lalu pasiennya baru mulai pengobatan, apakah ada keluhannya ringan, sedang, berat, atau tanpa keluhan. Nah, mungkin ada keluhannya ringan. Dan ini adalah mengalami IO, infeksi oportunistik. Nah, IO-nya itu ringan, sedang, berat, atau tanpa IO. Lalu ini ada putus ARV. Pasiennya baru memulai, jadi tidak. Apabila ada pasiennya pernah putus ARV, kita klik iya.
Lalu ini tidak ada keluarga, pasiennya ada, keluarganya, apakah ada ditinggal keluarga, tidak, apakah ada masalah kejiwaan atau putus asa, kita pilih tidak ada atau ada. Nah, apakah ada efek samping? Karena pasiennya baru akan memulai ARV, maka kita pilih tidak. Apabila pasiennya telah memulai ARV, apakah ada efek samping? Kita bisa klik ringan, sedang, atau beratkah. Gitu. Nah, skornya di sini totalnya 1, itu adalah didampingi minimal. Jadi, scoring ini adalah untuk perlu atau tidaknya pendampingan dari kelompok dukungan sebaya untuk pada pasien tersebut. Akan tetapi, walaupun hasil skornya berapapun, itu kita kembalikan, kita tanya kepada pasiennya. Bersedia didampingi kah atau tidak bersedia didampingi. Itu. Apabila tidak bersedia didampingi, maka kolomnya habis sampai di sini, dan apabila kita klik bersedia didampingi, maka akan ada kolom tambahan yaitu LSM pendamping atau kader. Nah, kita bisa tuliskan nama LSM pendamping atau kadernya. Mungkin di sini didampingi oleh kader, kita contohkan. Lalu kita klik tombol berikutnya. Oke, berikutnya ada TBC. Ini ada status TB. Ini harus kita isi setiap pasien HIV positif itu wajib kita screening TB. Nah, apakah pasien itu negatif TB, positif TB, atau tidak tahu status. Nah, apabila pasiennya positif TB, maka akan muncul kolom diberi OAT, ya atau tidak. Nah, apabila kita berikan OAT, maka akan muncul tanggal mulai pengobatan TB dan tanggal selesai pengobatan TB-nya. Ini wajib kita isi. Nah, apabila status TB-nya negatif TB, yang akan muncul adalah kolom status terapi pencegahan TB atau TPT. Ini ada muncul tidak diberikan atau diberikan INH atau rifampicin. Itu. Misalnya ini kita berikan INH. Nah, ini akan muncul tanggal mulai terapi pencegahan TB-nya. Terapi pencegahan TB adalah selama 6 bulan. Maka kita checklist bulan pertama. Oke, setelah itu kita klik berikutnya. Lalu akan muncul resep obat. Resep obat. Nah, yang muncul INH. Itu kita masukkan jumlah obat yang diberikan, INH-nya. Lalu masukkan jumlah hari. Lalu aturan minum. INH yang diberikan 15 tablet untuk 15 hari. Aturan minumnya 1x1. Lalu kita bisa tambahkan di sini menu obatnya, resep obatnya. Misalkan dokternya meresepkan triple FDC, yaitu TLE, tenofovir, lamivudin, efavirenz. Kita masukkan jumlah obat, jumlah hari, dan aturan minum. Nah, seperti ini. Setelah dimasukkan obat yang akan diberikan oleh dokter dan perawat, maka kita klik berikutnya. Ke
menu pasangan. Di sini ada kolom notifikasi pasangan. Nah, kita bisa klik isi apakah pasien tersebut menolak, menerima, atau tidak memenuhi syarat. Nah, apabila pasiennya menolak, itu akan berhenti sampai di sini kolomnya. Begitu juga dengan tidak memenuhi syarat. Nah, apabila pasiennya menerima, maka akan muncul kolom nama tes indeks. Ini kita isi nama tes indeksnya, siapa yang akan dites, lalu umurnya, pilih jenis kelamin, lalu hubungannya, kita pilih jenis hubungannya, misalkan pasangan seks. Apabila yang akan dites pasangannya lebih dari satu, kita bisa klik tambah dan kita isi lengkap. Apabila tidak, kita bisa klik hapus. Oke, sampai di sini kita akan klik berikutnya. Kita pilih jenis hubungannya, misalkan pasangan seks. Apabila yang akan dites pasangannya lebih dari satu, kita bisa klik tambah dan kita isi lengkap. Apabila tidak, kita bisa klik hapus. Oke, sampai di sini kita akan klik berikutnya. Kita pilih jenis hubungannya, misalkan pasangan seks. Apabila kedua berhasil, resep berhasil diinput. Sampai di sini tugasnya dokter dan perawat itu selesai. Nah, pasiennya akan ke apotik atau ke farmasi untuk mengambil obat. Oke, untuk akunnya farmasi kita bisa buka dengan username-nya, yaitu kodevaskes_pharma. F-nya huruf besar, ARMA-nya huruf kecil. Dengan password yang sama, yaitu PWD huruf kecil. Lalu kita klik masuk. Nah, muncul ini dashboard-nya di akun farmasi. Lalu ada pasiennya pengunjung hari ini, ada atas namanya Budi. Kita bisa klik lihat detail. Lalu di sini ada resep obat. Kita bisa klik ubah. Nah, akan muncul notifikasi Anda yakin akan mengubah data resep obat. Kita klik iya. Nah, di sini kita akan sekalian memvalidasi berapa jumlah obatnya, berapa hari, dan aturan minumnya, dan obatnya apa saja yang diberikan oleh dokter. Setelah itu, di sini ada tanggal pemberian obat, lalu ada status paduan. Status paduan di sini bisa dipilih orisinalkah, substitusikah, atau switchkah. Setelah itu, kita bisa klik simpan. Nah, di sini akan muncul notifikasi resep berhasil diinput. Oke, tugasnya farmasi sudah sampai di sini, sudah selesai. Maka pasiennya sudah dapat obat dan kunjungannya telah selesai pada hari itu. Mungkin itu saja langkah-langkah untuk memasukkan data HIV atau menginput data HIV pada akun Siha 2.0 ini. Baik itu dari akunnya RR atau petugas pencatatan dan pelaporan, lalu di akunnya petugas laboratorium, di akunnya para perawat atau dokter, dan juga di akunnya farmasi. Nah, mungkin sampai di sini dulu tutorialnya. Video yang akan datang saya akan menjelaskan tentang cara menginput pasien IMS. Semoga bermanfaat bagi petugas RR,
baik itu petugas lab, petugas dokter dan perawat, juga petugas farmasinya. Ya, kalau ada salah saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.